Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam sejahtera untuk kita semuanya. Baik, sebelumnya di sini saya ingin mempresentasikan tugas ulangan tengah semester dalam mata kuliah Strategi dan Media Pembelajaran yang diampu oleh Bapak Dr. Yan Arthur, Magister Pendidikan, yang dimana kode sesi pada mata kuliahnya itu sendiri yaitu 1536100053. Baik. Oke, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Baik, nama saya Arif Miftahul Huda dengan NIM 1503621008. Nah, baik. Eh, oke, lanjut ke poin pembahasan yang dimana di sini saya ingin membahas yaitu yang pertama tentang kompetensi dasar. Lalu poin yang kedua yaitu ada tentang analisis konten. Lalu poin yang ketiga yaitu membahas tentang model pembelajaran. Dan poin yang terakhir yaitu ada sintaks pembelajaran. Nah, baik. Langsung saja masuk ke poin pembahasan yang pertama yaitu tentang kompetensi dasar. Yang dimana sebelumnya saya ditugaskan dalam penugasan ulangan tengah semester yang dimana mahasiswa eh, mencari sebuah kompetensi dasar yang berhubungan dengan konstruksi bangunan atau kejuruan prodi saya sendiri, yang dimana pendidikan dan bangunan. Nah, kompetensi dasar yang saya ambil yaitu menghitung volume pekerjaan konstruksi gedung, jalan, dan jembatan. Nah, oke. Eh, Lanjut pembahasan poin yang kedua yaitu tentang analisis konten yang dimana analisis konten ini itu membahas tentang kompetensi dasar yang sudah saya ambil yaitu eh, yang yang dimana kompetensi dasar yang saya ambil da- yaitu menghitung volume pekerjaan gedung, jalan, dan jembatan. Nah, oke, baik langsung saja ke pembahasannya. Nah, yang dimana kompetensi dasar yang saya ambil yaitu suatu materi dalam mata pelajaran EBK yang dimana EBK ini yaitu estimasi biaya konstruksi. Nah, estimasi biaya konstruksi merupakan salah satu mata pelajaran yang menggunakan hitungan dalam setiap hitungan dalam materinya. Nah, estimasi sendiri merupakan suatu proses utama dalam proyek untuk memprediksi besar nilai atau biaya yang dibutuhkan dalam sebuah pekerjaan konstruksi. Nah, yang di mana mata pelajaran ini terdapat pada Sekolah Menengah Kejuruan atau SMK yang terdapat pada jurusan DPB, yaitu Desain Permodelan dan Informasi Bangunan. Nah, DPB ini merupakan jurusan yang mempelajari tentang perancangan bangunan, pelaksanaan bangunan, dan juga perbaikan gedung. Nah, siswa di SMK jurusan DPB ini mendapatkan mata pelajaran EBK pada kelas 11, yang dimana itu merupakan tahun kedua pada saat ajaran di SMK. Nah, estimasi biaya konstruksi ini tidak hanya memperkirakan besarnya nilai dalam suatu konstruksi, namun estimasi biaya ini juga belajar tentang menjadwalkan setiap pekerjaan yang akan dilakukan dalam sebuah konstruksi, baik dari sebelum dimulainya proyek pekerjaan hingga proses perencanaannya hingga akhir. Nah, oke. Nah, lanjut ke pembahasan poin yang ketiga, yaitu tentang model pembelajaran. Nah, yang di mana poin ketiga ini membahas tentang model pembelajaran yang cocok eh, pada kompetensi dasar yang sudah saya ambil, yaitu yang sudah berhubungan dengan yang sudah saya jelaskan pada poin pertama dan juga poin kedua. Nah, langsung saja ke pembahasannya yaitu di mana kompetensi dasar yang telah saya ambil itu menghitung volume pekerjaan konstruksi gedung, jalan,
jembatan, nah dapat diterapkan kepada siswa dengan menggunakan model pembelajaran, yang di mana model pembelajaran yang ditentukan harus sesuai dengan materi yang diajarkan. Karena kompetensi dasar yang saya ambil menuntut siswanya mengajarkan tugas secara berkelanjutan. Dengan demikian, menurut saya itu model pembelajaran yang pas untuk siswa yaitu project based learning atau proyek eh, atau pembelajaran berbasis proyek, yang dimana maksud dalam pembelajaran berbasis proyek ini yaitu model pembelajaran yang menggunakan proyek sebagai media di mana guru dapat mengelola pembelajaran di kelas dengan memberikan tugas berupa proyek atau kegiatan. Nah, peran guru sendiri dalam model pembelajaran ini yaitu sebagai fasilitator yang memberikan fasilitas kepada siswanya ketika mengajukan pertanyaan mengenai teori dan memberikan motivasi kepada siswanya. Nah, tujuan dari model pembelajaran ini yaitu diharapkan kepada siswanya dapat menyelesaikan tugas yang dihadapi secara mandiri dan juga dapat berkolaborasi dengan siswa lainnya untuk memecahkan sebuah masalah sehingga siswa dapat mengembangkan kemampuan berpikir secara kritis. Nah, selain daripada itu, Project Based Learning sendiri ini difokuskan pada ide-ide para siswanya dalam membentuk gambaran sendiri, bekerja atas topik-topik yang relevan, dan juga minat siswa yang seimbang dengan eh, pengamanan mereka, pengamatan mereka dalam dunia sehari-hari. Nah, nah, contoh dalam eh, kehidupan di sekolah dalam model pembelajaran dasar sendiri pada sesuai dengan kompetensi dasar yang sudah saya tentukan, yaitu sebagai contohnya dalam penugasan ia membuat rencana, misalkan di kelas eh, ditugaskan kepada murid-muridnya itu tentang rencana anggaran biaya untuk membuat rumah satu lantai dengan tipe 36, yang dimana tugas ini itu merupakan tugas proyek, di mana tugas ini tuh berkelanjutan karena di dalam rencana anggaran biaya terdapat beberapa tahapan untuk memprediksi nilai atau harga dari bangunan tersebut. Nah, setiap tahapan itu perlu asistensi yang dimana perlunya bimbingan dari guru tersebut. Nah, guru tersebut seperti yang sudah saya jelaskan tadi sebagai fasilitator untuk memberitahu kepada siswanya tentang pekerjaannya tersebut. Nah, maka dari itu, jika kompetensi dasar yang kompetensi dasar yang saya ambil dikaitkan dengan contoh penerapan model pembelajaran berbasis proyek atau project based learning, ini menurut saya cukup berkesinambungan dan dapat dikatakan cocok. Nah, seperti itu. Lalu lanjut untuk poin pembahasan yang keempat, yaitu sintaks pembelajaran. Nah, sintaks pembelajaran ini saya susun sesuai dengan kompetensi dasar yang sudah saya ambil dan juga model pembelajaran yang sudah saya ambil yaitu project based learning. Nah, langsung saja bisa dilihat berikut contoh pembelajaran yang di mana ada langkah kerja, aktivitas guru, dan juga aktivitas aktivitas peserta didik. Di mana langkah kerja yang pertama yaitu menyiapkan pertanyaan atau penugasan proyek. Di mana sebagai guru harus yaitu menyiapkan materi pembelajaran tentang cara menghitung volume rumah sederhana type 36. Lalu guru memberikan tugas secara berkelompok untuk memecahkan masalah yang sudah diberikan kepada peserta didik. Lalu sikap peserta didik tersebut yaitu peserta didik mengamati dan memberikan pertanyaan mendasar tentang materi yang telah disampaikan oleh guru. Yang kedua yaitu peserta didik membentuk kelompok secara heterogen atau berbeda-beda. Lalu langkah kerja yang kedua ada mendesain perencanaan untuk proyek, di mana dari aktivitas guru yang pertama yaitu memastikan seluruh siswanya tahu apa yang dibutuhkan untuk menjalankan sebuah tugasnya. Yang kedua, memberitahu hal yang boleh dan tidak boleh siswa lakukan dalam proses pembuatan proyek, yang dimana guru menjelaskan rules atau peraturan pada muridnya. Lalu sebagai peserta didik dapat berdiskusi untuk menyusun rencana pembuatan tugas proyek meliputi pembagian tugas, persiapan pelaratan,
sumber yang akan dibutuhkan, dan lain sebagainya. Nah, lalu langkah kerja yang ketiga yaitu menyusun jadwal pelaksanaan penyelesaian proyek. Nah, aktivitas gurunya yang pertama itu membuat kesepakatan kepada siswanya untuk menentukan jadwal mulai proyek hingga penutupan proyek. Nah, aktivitas peserta didiknya yaitu menyusun jadwal penyelesaian pembuatan tugas proyek, menghitung volume rumah sederhana tipe 36 dengan batas waktu yang sudah disepakati secara bersama. Nah, lalu lanjut dengan yang ketiga, yang keempat yaitu langkah kerja yang keempat yaitu monitor siswa dan eh, progres dari proyeknya. Yang dimana guru memantau dan mengikuti aktivitas peserta didik dalam berlangsungnya proses pembuatan proyek. Yang kedua, membimbing dan mengarahkan siswanya jika mengalami kesulitan. Nah, aktivitas peserta didik itu melakukan pembuatan tugas proyek sesuai jadwal. Lalu mencatat setiap tahapan dan mendiskusikan masalah yang muncul selama pengerjaan proyek berlangsung. Nah, lanjut kepada langkah kerja yang kelima yaitu menguji hasil. Nah, di mana aktivitas guru yang pertama yaitu guru mengukur tercapainya standar kompetensi peserta didiknya. Yang kedua, guru memberikan umpan balik tentang apa yang diketahui siswanya dalam perhitungan volume rumah sederhana tab 36. Nah, untuk aktivitas peserta didiknya, yaitu membahas perihal kelayakan proyek tentang perhitungan volume rumah tab 36 untuk dipaparkan kepada orang lain atau kepada teman-teman kelasnya. Lalu, langkah kerja yang terakhir yaitu ada evaluasi pengalaman yang di mana aktivitas guru yang pertama yaitu guru membimbing peserta didiknya dalam memaparkan hasil proyeknya. Yang kedua, mengoreksi hasil dari keseluruhan perhitungan volume. Yang ketiga, merefleksi terhadap aktivitas dan hasil proyek. Nah, aktivitas peserta didiknya yaitu setiap kelompok memaparkan hasil perhitungannya. Lalu menceritakan pengalaman selama melakukan dan menyelesaikan tugas perhitungan volume sederhana tab 36 dari awal hingga akhirnya proyek tersebut terselesaikan. Lalu, mahasiswa melakukan evaluasi dan membuat kesimpulan terhadap perhitungannya. Nah, baik, berikut penjelasan saya tentang sintaks pembelajaran. Nah, oke, baik. Selanjutnya dapat dilihat daftar pustaka yang saya ambil sebagai referensi tugas ulangan tengah semester, strategi dan media pembelajaran. Oke, baik. Mungkin cukup sekian pembahasan atau materi yang dapat saya presentasikan dari tugas ulangan tengah semester, strategi dan media pembelajaran yang saya paparkan. Mohon maaf apabila ada kata-kata atau perbuatan saya yang kurang jelas. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.